Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video animasi tentang Perang Padri. Sebelumnya saya Saskia Safira Rosyid, absen 37, dengan teman-teman saya yaitu Alvin Arya Putra Kolopaking, absen 4, Dava Ananda Wahyudi, absen 15, Muhammad Puteh Afriza, absen 32, Zakia Bunga Rifai, absen 38, Nuril Aini, absen 35, dan Padlazan Putri Aulia, absen 36. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat, kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya diakibatkan pertentangan masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyabuan ayam, minuman keras, aspek hukum adat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Karena kaum adat yang tidak mau meninggalkan kebiasaan padahal telah memeluk Islam, memicu kemarahan kaum Padri sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Kronologi terjadinya Perang Padri, periode ke-1 1803 hingga 1821. Sebab terjadinya perang. Pada tahun 1803, Minangkabau kedatangan 3 orang yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah, yaitu Haji Miskin dari Pantai Sikat, Haji Sumanik dari 8 kota, dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Di Saudi Arabia, mereka memperoleh pengaruh gerakan Wahabi, yaitu gerakan yang bermaksud memurnikan agama Islam dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mereka yang hendak menyebarkan aliran Wahabi di Minangkabau menamakan dirinya golongan Padri. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki kaum Padri terhadap kaum adat karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah disampaikan tadi. Kebiasaan ini semakin meluas dan mempengaruhi kaum muda. Ternyata aliran Wahabi ini ditentang oleh kaum adat, ajaran Islam yang bercampur dengan adat setempat yang terjadi dari pemimpin-pemimpin adat dan golongan bangsawan. Pertentangan antara kedua belah pihak itu mula-mula akan diselesaikan secara damai, tapi tidak terdapat sesuai pendapat. Akhirnya Tuan Kunan Renceh menganjurkan penyelesaian secara kekerasan sehingga terjadilah perang saudara yang bercorak keagamaan dengan nama Perang Padri. Jalannya Perang Padri. Perang saudara ini mula-mulanya berlangsung di kawasan Kota Lawas, yang selanjutnya menjalar ke daerah-daerah lain. Pada mulanya, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro melawan kaum adat di bawah pimpinan Datuk Sati. Karena Datuk Bandaro meninggal karena terkena racun, perjuangan selanjutnya dipimpin oleh Muhammad Syahab atau yang lebih dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam ini merupakan anak dari Tuanku Raja Nudin dari Kampung Padang Bubus, Tanjung Bungo, daerah Lembah Alahan Pajang. Dalam perang ini, kaum Padri mendapatkan kemenangan di mana-mana. Sejak tahun 1815, kedudukan kaum adat makin terdesak karena kerajaan Minangkabau terbunuh di Tanah Datar. Sehingga kaum adat dan keluarga kerajaan yang masih tersisa meminta bantuan kepada Inggris. Pada saat itu, yang berkuasa di Inggris di Sumatera Barat adalah Raffles. Karena Inggris ingin segera menyerahkan Sumatera Barat kepada Belanda, maka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda dengan janji kaum adat akan menyerahkan kedaulatan seluruh Minangkabau, yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1821. Permintaan itu sangat mengembirakan Belanda yang sudah lama mencari kesempatan untuk meluaskan kekuasaannya di daerah tersebut. Lalu pemimpin yang terlibat pada Perang Padri diantaranya Datuk Bandaro, Datuk Malimbasa, Datuk Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Nan Cerdik sebagai pemimpin dari kaum Padri. Lalu kaum adat dipimpin oleh Datuk Sati. Periode 2 1821 sampai 1838. Sejak disetujuinya perjanjian antara kaum adat dengan Belanda mengenai penyerahan kerajaan Minangkabau kepada Belanda pada tanggal 10 Februari 1821, hal ini menjadi tanda dimulainya keikutsertaan Belanda dalam melawan kaum Padri. Dalam perang antara kaum Padri melawan Belanda, jalannya perang dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama tahun 1821 sampai 1825. Periode pertama ini ditandai dengan meletusnya perlawanan di seluruh daerah Minangkabau. Di bawah pimpinan Tuanku Pasaman, kaum Padri menggempur pos-pos Belanda yang ada di Semawang, Sulit Air, Sipinan, dan tempat-tempat lain.
Pertempuran menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Tuanku Pasaman kemudian mengundurkan diri ke daerah Lintau. Sebaliknya, Belanda yang telah berhasil menguasai lembah tanah datar mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar atau Fort Van den Kapellen dan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Ternyata Belanda hanya dapat bertahan di benteng-benteng itu saja, tetapi di daerah luar benteng masih tetap dikuasai oleh kaum Padri. Belanda mengalami kekalahan di mana-mana, bahkan sempat mengalami kekalahan total di Muara Palam dan di Sulit Air. Untuk itu Belanda mulai mendekati kaum Padri untuk melakukan perdamaian pada tanggal 22 Januari 1924 Belanda berhasil mengadakan perdamaian dengan kaum Padri di Masang dan di daerah kota isinya. Kedua belah pihak akan mentaati batasnya masing-masing. Adanya perundingan ini sebenarnya hanya menguntungkan pihak Belanda untuk menunda waktu guna memperkuat diri. Setelah berhasil memperkuat diri pertahanannya, Belanda tidak mau mentaati perjanjian dan 2 bulan kemudian Belanda meluaskan daerahnya. Periode kedua, pada tahun 1825 sampai 1850. Pada periode ini ditandai dengan meredanya kaum Padri perlu menyusun kekuatan, sedangkan pihak Belanda dalam keadaan sulit, sebab baru memusatkan perhatiannya dan pengiriman pasukan untuk menghadapi perlawanan di Ponorogo di Jawa Tengah. Belanda mencari akal agar dapat berdamai dengan kaum Padri, dengan perantara Arab yang bernama Salid Salimah Ijafrit. Belanda berhasil mengadakan perdamaian dengan kaum Padri pada tanggal 15 November 1825 di Padang. Yang kedua belah pihak tidak akan saling serang-menyerang. Kedua belah pihak saling membantu orang-orang yang sedang pulang kembali dari pengungsian. Kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Belanda akan mengakui kekuasaan tuan-tuanku di Lintau, 50 kota, Telawas, dan adapun periode ketiga pada tahun 1830 sampai 1838. Periode ketiga ini ditandai dengan perlawanan di kedua belah pihak. Perang di Ponorogo di Jawa Tengah telah dapat diselesaikan oleh Belanda dengan tipu muslihatnya. Perhatiannya lalu dipusatkan lagi ke maka berkobarlah Perang Padri periode ketiga. Belanda telah mengingkari perjanjian Padang. Pertempuran mulai berkobar di Naras, daerah Pariaman. Naras yang dipertahankan oleh Tuanku Nan Cerdik diserang oleh Belanda sampai 2 kali, tetapi setelah Belanda menggunakan senjata yang lebih lengkap, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Elaut yang dibantu Micheles, Naras dapat direbut oleh Belanda. Tuanku Nan Cerdik menyingkir ke Bonjol. Selanjutnya, daerah-daerah kaum Pidari dapat direbut oleh Belanda satu demi satu, sehingga pada tahun 1832, Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1832, Tuanku Imam Bonjol berdamai, akan tetapi ketentraman itu tidak dapat berlangsung lama, karena rakyat diharuskan membayar cukai pasar dan cukai mengadu ayam, serta kerja rodi untuk kepentingan Belanda. Dengan hal-hal tersebut di atas, sadarlah kaum adat dan kaum Pidari bahwa sebenarnya mereka itu hanya diperalat oleh Belanda. Perasaan nasionalisme mulai timbul dan menjiwai mereka masing-masing. Selanjutnya, terjadilah Perang Nasional melawan Belanda. Pada tahun 1833, seluruh rakyat Sumatera Barat serentak menghalau Belanda. Bonjol dapat direbut kembali dan semua pasukan Belanda di dalamnya dibinasakan. Karena itu, Belanda mulai mempergunakan siasat adu domba atau divide et impera. Dikirimkanlah Sentot beserta pasukan-pasukannya yang menyerah kepada Belanda waktu perang di Ponorogo ke Sumatera Barat untuk berperang melawan orang-orang sebangsanya sendiri. Tetapi, setelah Belanda mengetahui bahwa Sentot mengadakan hubungan dengan kaum Padri secara rahasia, Belanda menjadi curiga. Pasukan Sentot ditarik kembali ke Batavia dan Sentot diasingkan ke Bangkahulu. Untuk mengakhiri perang Padri itu, Belanda berusaha menarik hati para raja di Minangkabau dengan cara mengeluarkan plakat panjang 1833 yang isinya: 1. Penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak berat dan pekerjaan rodi. 2. Perdagangan hanya dilakukan dengan Belanda saja. Ketiga, kepala daerah boleh mengatur pemerintahan sendiri, tapi harus menyediakan sejumlah orang untuk menahan musuh dari dalam atau dari luar negeri. 4. Para pekerja diharuskan menandatangani peraturan itu. Mereka yang melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi.
Di tahun 1835, kaum Padri di Bonjol mulai mengalami kemunduran. Hal tersebut disebabkan ditutupnya jalan-jalan penghubung dengan daerah lain oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 11 sampai 16 Juni 1835, sayap kanan pasukan Belanda berhasil menutup jalan yang menghubungkan Benteng Bonjol dengan daerah barat dan menembaki Benteng Bonjol. Setelah daerah-daerah sekitar Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda. Membaca situasi yang gawat ini, pada tanggal 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol menyatakan bersedia untuk berdamai. Belanda mengharapkan bahwa perdamaian ini disertai dengan penyerahan. Tetapi Belanda menduga bahwa ini adalah merupakan siasat dari Tuanku Imam Bonjol guna mengulur waktu agar dapat mengatur pertahanan lebih baik, yaitu membuat lubang yang menghubungkan pertahanan dalam benteng dengan luar benteng, di samping untuk mengetahui kekuatan musuh di luar benteng. Kegagalan perundingan ini menyebabkan berkorbannya kembali pertempuran pada tanggal 12 Agustus 1837. Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki Benteng Bonjol yang didahului dengan pertempuran yang sengit. Meriam-meriam Benteng Bonjol tidak dapat banyak menolong, karena musuh berada dalam jarak dekat. Perkelahian 1 lawan 1 tidak dapat dihindarkan lagi. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Pasukan Padri terdesak dan Benteng Bonjol dapat dimasuki oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta sisa pasukannya menyerah kepada Belanda. Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, dibuang ke Ambon. Lalu pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado, hingga meninggal dunia pada tanggal 6 November 1864. Walaupun Tuanku Imam Bonjol telah menyerah, tidak berarti perlawanan kaum Padri telah dapat dipadamkan. Perlawanan masih terus berlangsung dipimpin oleh Tuanku Tambusi. Namun, Tuanku Tambusi berhasil dikalahkan oleh Belanda pada tanggal 28 Oktober 1838. Dengan demikian, secara umum, perlawanan kaum Padri dapat dipatahkan pada akhir tahun 1838. Maka kekuasaan Belanda mulai sejak itu tertanam di Sumatera Barat. Sekian penjelasan tentang Perang Padri oleh kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.